Shalom, Horas untuk kita semuanya, Amang dan Inang dan para naposo bulung, Jemaat HKBP Tanjung Sari. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, agar firman Tuhan menjadi pelita bagi jalan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga yang telah memberkati kami hari demi hari. Kami bersuka cita sampai saat ini karena Tuhan itu baik, memberikan kepada kami firman yang hidup, agar kami dapat melangkah, berjalan di dalam perjalanan kehidupan kami. Bapa di sorga, berkati kami saat mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini ada tertulis dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 16 ayat 14. 1 Korintus pasal 16 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Sekali lagi kami membacakannya. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita pasti meyakini dan percaya bahwa hidup di dunia ini penuh dengan dinamika. Hidup kita di dunia ini banyak hal yang kita temukan menjadi dinamika hidup. Ada dinamika yang penuh dengan kehati-hatian. Ada dinamika yang penuh dengan kekhawatiran dan rasa takut. Ada dinamika yang hidup dalam sukacita, bergembira. Ya, kita menemukan itu. Bahkan ada juga dinamika yang hal tersebut kita temukan dalam kehidupan rumah tangga. Kita temukan dalam kehidupan sehari-hari dengan dunia pekerjaan kita. Karena itu bisa kita temukan rasa takut, rasa khawatir, rasa gembira. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, satu sisi kita bisa bersuka cita melihat dinamika tersebut karena apa? Itu adalah warna. Kita tahu bahwa dunia ini kalau hanya ada satu warna, rasanya dunia ini kurang penuh dengan, katakanlah, sesuatu hal yang indah. Karena itu kalau kita katakan dunia ini warnanya banyak hal, berbeda-beda. Dan juga memiliki kepelbagaian warnanya. Akan tetapi sadar atau tidak sadar bahwa ternyata ada kita di dunia ini yang tidak bisa menerima yang namanya perbedaan dan kepelbagaian hidup. Sulit sekali berada dalam posisi tersebut. Saudara-saudara, memang untuk dapat survive dan untuk dapat nyaman dalam dinamika dan dalam warna kehidupan yang kalau kita katakan tadi ada kepelbagaiannya, ada perbedaannya, maka standarnya adalah normalnya. Kita harus memiliki yang namanya pondasi hidup. Kita harus memiliki namanya landasan dan ajas yang kuat untuk bisa berada dalam dinamika dan dalam kepelbagaian perbedaan tersebut. Karena itu saudara-saudara ada dasar-dasar yang membuat kita bisa berada dalam kepelbagaian tersebut. Boleh kita ambil sebuah contoh saudara-saudara. Kalau contohnya kita katakan di kehidupan saat ini bahwa banyak orang yang memiliki gaya membawa kendaraan. Ada yang dengan lambat, ada yang dengan cepat, ada yang dengan ngebut. Ada orang yang memang sukanya melanggar aturan. Itu adalah dinamika dalam kehidupan mengendarai kendaraan. Tetapi agar setiap orang bisa nyaman dalam mengendarai kendaraan, maka yang namanya ada sebuah standar. Ada sebuah normalnya, ada sebuah hukum yang menaunginya. Supaya setiap orang yang memakai kendaraan akan aman dan nyaman. Itulah untuk mengaturkan dinamika tersebut.
Demikian dengan renungan kita hari ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Jemaat di Korintus yang disurati oleh Paulus, ternyata mereka memiliki dinamika sebagai orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Salah satu dinamika yang paling jelas adalah jemaat yang dilayani, yang diinjili oleh Paulus adalah berlatar belakang bukan orang-orang Yahudi dan tidak berada dalam kehidupan tradisi-tradisi keyahudian. Tetapi di Korintus tersebut juga ada orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, yang juga hasil penginjilan para rasul-rasul, murid-murid Yesus. Saudara-saudara, ketika mereka berada dalam kehidupan sehari-hari, mereka mulai menunjukkan warna kepelbagaian dalam mengimanin siapa itu Kristus Yesus. Karena itu mereka mengatakan, saya menerima penginjilan dari para Apolos, para rasul-rasul Allah, yaitu murid-murid Yesus. Dan yang lain mengatakan, kami menerima pengabaran Injil melalui Paulus. Lalu ada yang mengatakan, kalian tidak kuat menjadi orang Kristen karena kalian bukan dari kalangan Yahudi. Ini bisa membuat dinamika yang membuat tidak nyaman dalam mengimani Tuhan. Saudara-saudara, Paulus mau mengatakan dalam firman Tuhan hari ini, agar apapun dinamika yang ada dalam menerima pertumbuhan, menerima benih firman Tuhan, maka yang paling indah dan yang paling baik dalam kehidupan ini adalah hidup dalam kasih. Paulus mau mengatakan, ketika seseorang hidup dalam kasih, ketika seseorang itu berada dalam kasih, maka apapun dinamika hidup pada saat itu akan dinetralisir. Karena kasih itu dipakai oleh Paulus seperti kehadiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Dia bisa menetralisir kehidupan manusia. Karena kasih Allah lah manusia layak di hadapan Tuhan. Karena kasih Allah lah manusia disempurnakan Tuhan dalam kekurangannya. Karena kasih Allah lah sehingga manusia itu memiliki sukacita. Karena kasih Allah lah maka manusia keluar dari rasa ketakutan dan memiliki rasa optimis bahwa kehidupan yang akan datang adalah miliknya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kasih itu menyempurnakan. Kasih itu melengkapi kehidupan. Dan kasih itu membawa kehidupan kepada umat manusia. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Paulus mau mengatakan, dinamika yang ada pada dalam kehidupan orang Kristen akan diberikan kesempurnaannya dengan kasih. Kepelbagaian yang ada pada dalam kehidupan orang Kristen akan sempurna sekalipun memiliki keperbedaan, tetapi bisa menerima perbedaan karena kasih ada pada kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kasih itu menyempurnakan. Kasih itu tidak mencari kekurangan. Kasih itu tidak mencari hal-hal yang membuat orang tersandung. Tetapi kasih itu bisa menerima perbedaan dan menyempurnakan perbedaan dalam sebuah sukacita. Karena itu perbedaan akan menjadi kekayaan dibuat oleh kasih. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu sekarang dikatakan oleh Paulus dalam nats ini, agar lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Karena itu mari kita berangkat dari kasih. Mari kita berbuat dengan kasih. Mari kita melakukannya semuanya berangkat dari kasih. Jangan dari keegoisan kita. Jangan dari individualisme kita. Jangan dari kelompok kita. Jangan dari keberadaan kita secara budaya, ekonomi, dan yang lain.
Tetapi mari lakukan semua apa yang ada di hadapan kita dengan melaksanakan kasih dan berangkat dengan kasih. Saudara-saudara, lakukanlah kasih dalam hidupmu, maka engkau akan menemukan sukacita surgawi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang baik. Engkau telah memberkati kami di saat mendengarkan firman. Sungguh indah Tuhan. Dalam berbagai kepelbagaian di dunia ini, dan kami berada dalam kepelbagaian tersebut, kami akan dapat berada dalam kepelbagaian tersebut dengan kami melakukannya dengan kasih. Kasih menjadi landasan kami untuk berada dalam aktivitas dinamika hidup kami dan kepelbagaian kami. Sehingga kami bisa menyempurnakan semuanya Tuhan. Karena kami berangkat dari kasih. Terima kasih Tuhan. Berkati kami setiap saat untuk melakukan kasih yang dari Engkau. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.